Halo guys, kembali lagi dengan saya Hadi Karisma di channel Samur Badi. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara merubah boot logo dan boot animation pada head unit Android Orca atau Android yang lain. Nah, ini contoh yang sudah saya ganti ya, jadi logonya Hyundai, ini boot logonya. Dan kemudian setelah ada boot logo, ada boot animation atau dynamic logonya. Ya, ini sudah saya ganti sama Hyundai juga. Oh, nggak bisa fokus. Oke, seperti ini ya contohnya. Dan di sini saya akan merubahnya kembali, memberikan contoh untuk saya rubah menjadi logo Honda. Jadi ini adalah head unit dari Orca yang terbaru ya, yang standar series, yang RAM-nya itu 2 GB tapi ROM-nya 64 GB. Dan ketika kita cek di factory setting, di sini kita tidak ada menu untuk merubah logo ya. Jadi kita tidak bisa merubah logo sesuka hati kita seperti itu. Dan ketika kita masuk ke factory setting, kita masukkan passwordnya. Kalau di Orca ini 2014. Nah, di logo setting ini, di boot logonya itu ndak ada logo yang custom ya, hanya logo Orca. Dan ini Hyundai dua ini satu gambar mobil dan logo Hyundai ini tambahan saya tadi. Dan sebenarnya defaultnya cuma logo-logo Orca ini untuk boot logonya ya. Dan untuk dynamic logonya malah tidak ada sama sekali, kosong. Jadi untuk animasinya tidak ada. Dan di sini saya akan memberikan contoh merubah logo menjadi logo Honda. Yang kita perlu persiapkan adalah flash disk yang sudah berisi logo yang kita inginkan. Ini contoh, saya masukkan dulu flash disknya ke USB port seperti ini. Kemudian muncul, kepencet, muncul logo USB di sini. Kok jadi muncul musik ya di sini? Oke, stop. Ya seperti ini, sudah ada logo USB-nya. Kita masuk menu, kita buka file explorer. Nah, kita buka flash disk kita, yaitu yang di UDISK ini, USB disk 3. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan dua buah file. Saya buat folder ini buat file Anda misalkan ya. Yang satu ini adalah gambar logo Honda. Jadi nanti saya akan membuat boot logonya tuh jadi Honda Brio seperti ini. Dan kemudian saya sudah mempersiapkan file animasi, namanya boot animation Honda ini ya. Bisa kalian download di internet untuk logo sesuai mobil kalian. Saya akan merubah boot logonya dulu ya sebelum saya merubah boot animationnya. Caranya seperti yang kita ketahui tadi, di factory setting itu tidak ada logo sama sekali ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah buka file manager atau file explorer, kemudian kita copy logo ini, logo gambar Honda ini. Logo ini berformat BMP. Kemudian resolusinya disesuaikan dengan head unit kalian. Kalau punya saya ini standar series dengan resolusi 1024 x 600. Kalau yang 9 inci biasanya 720p ya, beda. Ini saya copy, klik, kemudian masuk ke SD card. SD card ini maksudnya internal ya. Kita masuk ke folder namanya new boot logo ya. Kita paste di sini. Das. Nah, ada Honda Brio ini ya. Setelah kita masukkan file Honda Brio di sini atau file berformat BMP dengan resolusi yang sesuai, baru kita buka ke factory setting. Car setting, kemudian factory setting. Masukkan password 2014 ya kalau punya saya ini. Nah, baru ke logo setting. Di logo setting ini kita cek boot logonya, akan ditampilkan logo Honda yang tadi seperti ini. Klik logo Honda ini yang baru kita tambahkan tadi, kemudian set boot logo. Oke, sudah selesai. Kemudian kita back dan jangan lupa klik save. Jadi di head unit terbarunya Orca ini atau mungkin head unit yang lain terkena peraturan baru ya, kaitannya dengan hak cipta. Jadi produsen head unit itu tidak boleh memberikan atau menginstal logo dari brand-brand selain brand dia sendiri seperti Honda, Toyota dan lain-lain. Nah, ini sudah mulai restart dan kemudian kita akan memunculkan logo Honda Brio seperti ini.
Namun untuk boot animation-nya atau dynamic logonya masih belum berubah. Kebetulan tadi masih punyanya Hyundai, atau mungkin punyanya kalian masih berlogo Orca atau merek defaultnya di sini. Seperti ini boot animation-nya punyanya Hyundai. Nah, di sesi kedua ini kita akan merubah dynamic boot animation-nya. Saya coba dicari di Google, ini belum menemukan cara ini, dan kemudian di forum luar negeri saya menemukan cara ini. Caranya adalah setelah kita mempersiapkan file animation tadi, kita masuk ke car setting, kemudian factory setting, klik factory setting, kemudian masukkan password seperti biasa. Nah, setelah masuk ke factory setting, pastikan USB sudah tertancap flash disk. Sudah tertancap flash disk seperti ini. Kemudian kita export config di pojok kanan atas. Kita export dulu seperti ini. Nah, export ini akan menyimpan atau mengekstrak settingan yang ada di head unit ini ke dalam flash disk. Ke dalam flash disk seperti ini. Nah, setelah selesai export sukses, kita cek flash disknya ya, kita home. Kita cek flash disknya di file explorer atau file manager. Kita klik USB. Nah, ini adalah file-file yang kita ekspor tadi. Kita ekspor tadi. Nah, seperti ini boot logonya Honda, kemudian mungkin settingan-settingan lain akan tersimpan di sini. Ini thumbnailnya masih Hyundai, tapi kalau kita klik ini filenya Honda tadi. Nah, boot animation yang ada di settingan head unit kita saat ini adalah file ini. File boot animation ini berformat zip ya, berformat zip. Caranya kita harus mengganti boot animation ini dengan file yang kita inginkan. Mengganti ini cara saya cut, saya masukkan ke folder custom, terserah Anda. Saya masukkan ke folder ini dan kemudian saya paste seperti ini. Nah, boot animation ini saya rename. Sebelum saya rename, saya copy dulu ya. Copy. Saya rename menjadi boot animation asli untuk membackup ya, supaya ini tidak hilang. Ini saya cuma contoh aja. Misalkan saya boot animation asli supaya tidak hilang kalau pengen mengembalikan ke logo awal, misalkan Orca. Nah, boot animation Honda ini yang akan kita masukkan tadi, kita rename menjadi file defaultnya tadi. Kita paste namanya boot animation. Kemudian ini kita copy atau kita cut keluar flash disk tadi. Nah, keluar sini kita paste. Nah, sehingga file boot animation yang Honda tadi menggantikan file boot animation yang kita barusan ekstrak tadi. Nah, setelah seperti ini kita langsung masuk ke factory setting, masukkan password seperti biasa. Yang tadinya kita ekspor, kita import. Jadi yang ada di sini adalah backupan settingan yang sudah kita custom sendiri, yang berisi logo, maksud saya animasi Honda seperti itu ya. Kemudian kita import, klik import sukses, please save and reboot. Oke, sudah berhasil diimport, tinggal kita save saja dan head unit akan merestart kembali. Dan kita pastikan, harus kita pastikan logonya sudah Honda, kemudian dynamic logonya juga Honda seperti yang kita setting sebelumnya. Oke, kita lihat bersama-sama. Setelah ini akan muncul logo Honda seperti tadi, Honda Brio ya. Jadi skenario nya ini, mobil ini adalah Honda Brio. Logonya boot logonya Honda Brio. Kemudian dynamic logo atau animation logonya adalah Honda seperti ini. Yang berformat zip dan berisi animasi seperti ini ya guys. Oke, percobaan kali ini kita sukses. Jadi saya sudah cari di YouTube untuk tutorial cara mengganti animasinya, tapi saya tidak menemukan. Oh ya, ini kalau memang di flash disk kita sudah ada file config, akan otomatis ini find factory config file, do you want to import? Ya, kita no aja karena kita sudah ekspor tadi. Nah, setelah sukses kita pastikan flash disk dicabut ya. Jadi ini head unit terbaru, mungkin keluaran terbaru, nggak cuma merek Orca, mungkin merek yang lain juga akan terkena peraturan ini.
Ini yang terbaru standar series, RAM 2, ROM-nya 64. Terkena Undang-Undang Hak Cipta, seluruh produsen atau importir atau pemilik merek head unit itu tidak boleh mencantumkan logo merek lain. Misalkan Orca mencantumkan logo Honda dan lain seperti itu. Jadi ada trik tersendiri untuk merubah logo untuk saat ini. Untuk pembelian head unit ini bisa kalian klik link deskripsi di bawah atau di komen. Saya kira ini yang termurah yang saya beli. Saya belinya di Shopee atau mungkin di marketplace lain. Ini adalah Orca standard series yang 7 inci. Oke, demikian video untuk malam hari ini. Mohon maaf ini mobilnya agak berantakan ya, masih proses perbaikan, instalasi GPS, kemudian instalasi dashcam, instalasi head unit, audio, peredam, dan lain-lain. Oke, demikian video tutorial untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman ya. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.